Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Faya ashabul fadail hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para kesepuhan, wabil khusus al-mukarram al-musharraf Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani mata'anallah bi dhali hayatih, Yai Saifuddin Zuhri, Yai Ismail, Yai Badru, Ketua PWI LS DPW Jawa Timur Kiai Haji Syekhur Rijal, Ketua DPD PWI LS Kabupaten Blitar Yai Khairul Al-Hafidh Al-Hamil, para panitia, wabil khusus Ketua Ki Ahmad, Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Blitar, para sahabat-sahabat yang telah dilantik dari DPD PWLS Kabupaten Blitar, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan seluruh para hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin, para pecinta Wali Songo di mana saja Anda berada, wabil khusus yang hadir pada kesempatan malam hari ini di bumi Loh Daya, bumi di mana di bumi ini terbaring pejuang Indonesia, proklamator kemerdekaan Indonesia, putra sang fajar, Bapak Insinyur Soekarno. Malam hari ini pengajian juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati tanggal 20 Mei. Pada hari itu, pada tahun 1908 terbentuklah Budi Utomo. Sebelumnya terbentuk Syarikat Islam pada 1905. Kemudian terbentuk Budi Utomo 1908. Kemudian terbentuk pula Muhammadiyah 1912, kemudian terbentuk Nahdlatul Ulama 1926 dalam rangka menyongsong kemerdekaan 1945. Tidak ujuk-ujuk 1945 lahir, kecuali sebelumnya ada kebangkitan nasional, kebangkitan dari seluruh putra-putri Indonesia. Apa itu kebangkitan nasional? Adalah kesadaran bahwa hari ini kita dijajah, kesadaran bahwa masa lalu kita adalah bangsa besar, kesadaran leluhur kita adalah para raja-raja agung, kesadaran bahwa Nusantara adalah peradaban tua di dunia, kemudian dikikis habis oleh para penjajah, kemudian menjadi jajahan puluhan tahun bahkan ratusan. 1901 lahirlah putra sang fajar Insinyur Soekarno di Surabaya, yang kemudian pada tahun 1905 terbentuk Syarikat Islam, kemudian Budi Utomo. Di situ kebangkitan nasional artinya adalah kesadaran bahwa kita bangsa besar yang kalau kita melawan dan kalau kita sadar hari ini kita dijajah, maka kita akan bisa mengalahkan musuh, bahkan mengusirnya dengan kehinaan. Kenapa hari ini kita tidak bisa untuk berdiri tegak sebagai bangsa besar, bangsa yang memiliki sejarah di masa lalu, bangsa yang telah menjadi sebuah bangsa yang telah menghiasi peradaban dunia dengan Gunung Padang, dengan Borobudur, dengan Prambanan, dengan kerajaan besar Majapahit yang menguasai seluruh Asia Tenggara, dengan Mataram, dengan Demak, dengan Banten, dengan seluruh kerajaan-kerajaan besar di tanah Aceh, di tanah Kalimantan, di tanah Sulawesi, di tanah Maluku, di tanah Papua, di tanah Nusa Tenggara, di tanah Bali, di tanah Madura. Semua putra-putra wayang, putra-putra agung Nusantara lahir sebelum kita dijajah. Kita bangsa besar yang Portugis sangat takut kalau menghadapi bangsa Nusantara. Negara-negara Eropa pertama kali datang ke Indonesia ini, mereka menjadi orang yang nervous. Mereka tidak pede menghadapi bangsa Nusantara. Kenapa?
karena bangsa Nusantara ini bangsa yang telah mendapatkan anugerah, diberikan kecerdasan otak. Industri perkapalan kita lebih hebat pada abad ke-15 daripada Eropa. Kapal-kapal Jepara, kapal-kapal Demak, kapal-kapal Banten itu lebih besar daripada kapal-kapal Portugis. Kemudian mereka datang ingin berteman, mereka datang dengan sopan santun. Lama-lama mereka menguasai perdagangan, lama-lama mereka menguasai pelabuhan, lama-lama mereka menjalin kerjasama dengan londo-londo ireng, dengan pengkhianat bangsa. Akhirnya pengkhianat bangsa itu yang juga bangsa kita, sebagian mungkin turunan zaman dulunya dia bukan orang Indonesia, itu pengkhianat. Akhirnya mereka bekerja sama dengan Portugis, bekerja sama dengan Belanda, mengajak kibin-kibin Belanda, mengajak kibin-kibin Portugis untuk membangun kekuatan ekonomi di Indonesia yang dulu bernama Nusantara. Kemudian terpecah belahlah bangsa Indonesia. Sesungguhnya bangsa Indonesia ini bangsa kuat, yang apabila tidak bisa dipecah belah, maka bangsa Indonesia tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, saudara. Kenapa kita bisa dijajah? Karena dulu kita mudah dipecah belah. Kenapa mudah dipecah belah? Karena kita semuanya pengen jadi ketua, pengen jadi pemimpin, betul? Kalau kita saling menjaga, kalau kita saling menyayangi, agama kita boleh berbeda, saudara. Kita tetap saudara, DNA-nya tetap DNA Nusantara. Kita mayoritas sebagai Islam, tugas kita melindungi yang minoritas. Saudara-saudara kita dari seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Hanya dengan itu negara Indonesia akan selama-lamanya hidup tentram, harmonis dalam persatuan ila yaumil qiyamah. Tapi apabila sebuah agama mayoritas dia merasa mentang-mentang ada di negara Indonesia, dengan dia mayoritas kemudian dia menghina minoritas, dengan dia merasa mayoritas dia ingin diistimewakan melebihi semuanya, maka kalau itu diteruskan, Indonesia ini tidak akan aman dari perpecahan. Ketua DPW PWILS Jawa Timur baru ngaji selesai. Mangga Kiai. Salam Muhammad. Ini saya tanya, saudara, apakah kalian yang hadir di sini dan seluruh bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua, kalian akan tetap ingin tentram seperti ini, dagang enak, tani enak, atau kalian ingin berperang seperti negara-negara lain? Jawab. Aman. Ingin perang apa ingin tentram? Tentram. Kalau ingin tentram, hal-hal yang bisa memecah belah bangsa Indonesia ini, keangkuhan mayoritas harus dikikis habis, karena dia hanya fata morgana iblis. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa besar jika persatuan dan kesatuan kita kedepankan di atas perbedaan agama, di atas perbedaan suku bangsa, di atas perbedaan primordial. Jangan merasa orang Banten lebih mulia daripada orang Blitar, jangan merasa orang Blitar lebih mulia daripada orang Banten. Semuanya sama di mata polisi. Kita hanya sebagai bangsa yang harus nurut. Kalau lewat lampu merah, tilang semuanya, walaupun punya foto dengan Kapolri. Begitu. Jangan polisi ada tilang, saya Julfikar foto dengan Kapolri, tuh saya foto sama Kapolri, nggak berani itu. Polisi lalu lintas, tidak boleh begitu. Saya Julfikar yang kenal dengan Kapolri, dengan para laskar sabilillah yang fotonya dengan saya, di mata hukum semuanya sama, betul? Tidak boleh saya Julfikar yang punya foto dengan Kapolri dan laskar sabilillah yang foto punya dengan Imaduddin Usman saja kemudian ditilang. Ini ada Imaduddinnya, tilang ini dengan Kapolri tidak bisa ditilang, tidak bisa. Di mata hukum negara kesatuan Republik Indonesia, dia yang berpangkat tinggi, dia yang DPR, dia yang menteri, dia yang camat,
dia yang bupati, dia yang guru ngaji, dia yang laskar, dia yang polisi. Kalau dia melanggar lampu merah, maka dia harus ditilang. Tidak boleh hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Salah nggak? Kebalik nggak? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak boleh di negara Indonesia ini, betul. Dan Indonesia telah membuktikannya, saudara. Berapa menteri yang ditangkap oleh KPK, betul. Berapa pejabat yang telah ditangkap oleh polisi, betul. Maka kita harus percaya pada penegak hukum kita. Kalau kita berbangsa dan bernegara, aturannya kita harus percaya pada penegak hukum. Kalau kita masyarakat sipil, harus husnudzon terhadap pemerintah, betul. Kalau kita sebagai orang-orang hukum, orang-orang yang berstatus warga negara Indonesia, ya harus patuh terhadap undang-undang negara Indonesia. Jangan udah diputuskan pengadilan kita tidak percaya, sudah ingkrah sampai ke Mahkamah Agung, dia tidak percaya terhadap hukum kita. Ditangkap sama polisi malah melawan. Kamu kenapa pakai peci haji? Kenapa nggak pakai helm? Peci haji saya. Ini kalau peci haji saya, ini kalau saya jatuh, dia tidak pecah Pak polisi. Kalau helm dia pecah, tetap itu tidak SNI itu. Yang namanya PJ Haji walaupun sakti, dia sudah dikasih hijab nasor, tetap dia tidak SNI. Kalau dia pakai motor harus ditangkap Pak polisi, walaupun dia pakai PJ Haji sorban. Ngomong saya ketua DPD PWI Kabupaten Blitar, tangkap aja kalau dia nggak pakai helm. Saya yang perintahkan, wakil ketua umum DPP PWI pusat, kalau ada laskar pakai motor tidak pakai helm, tangkap Pak polisi. Setuju? Kalau laskar aja ditangkap, apalagi kibin. Yang memalsukan kuburan, apalagi yang menjaga Nusantara aja. Para laskar sabilillah yang mengembalikan harkat martabat bangsa Indonesia, kalau dia tidak pakai helm maka tetap harus ditangkap, betul. Apalagi kibin kuburan, nggak ada orangnya dibikin kuburan, betul. Katanya Habib Ahmad Al-Habsyi wafat 1700, padahal kagak ada sejarahnya, kagak ada orangnya. Apabila ada yang begitu, hancurin apa biarin? Hancurin apa biarin? Hancurin. Tadi Sayyid Zulfikar Syaibani mengatakan, salah satu cara para musuh-musuh suatu bangsa ingin menghancurkan bangsa itu adalah rubah sejarahnya, lalu kaburkan sejarahnya. Orang-orang yang berjuang di bangsa itu kemudian dianggap sebagai pecundang pada masa perjuangan, kemudian dianggap sebagai pahlawan. Ini melongok kenapa? Apakah betul ini telah terjadi di negara kita? Betul apa tidak? Kalau begitu, siapkah kita berjuang menjaga marwah leluhur kita? Siap. Menjaga setiap jengkal tanah Indonesia ini? Siap. Siapkah saudara-saudara laskar sabilillah bantu Prabowo, bantu Gibran untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia ini? Siap. Siapkah kalian kalau negara kekurangan tentara, kemudian kalian dijadikan tentara paling depan, ditembak paling dahulu kalah? Siap. Buat apa kalian asah hijib tiap hari kalau ketika bangsa dan negara ini membutuhkan kalian tidak berani berada di paling depan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan bangsa dan negara kita Indonesia ini? Tidak ada artinya kita hidup tanpa mempunyai peran yang signifikan dan bermanfaat untuk tanah kita, untuk masyarakat kita. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan orang-orang muslim, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk golongan orang Islam.
umat Islam dijadikan budak oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, tapi dia diam. Bahkan dia mengatakan, hei PWILS, kalian jangan mencaci, kalian jangan mencaci orang, jaga persatuan, jaga kesantuan. Hei, kalau sama PWILS Anda bilang kita harus jaga kesantunan, kenapa Anda diam ketika Rizik Syihab mencaci maki presiden saya Joko Widodo? Kenapa Anda diam ketika Rizik Syihab mencaci maki waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu? Kenapa Anda diam ketika Nahdlatul Ulama dihinakan oleh siapa namanya? Faisal Asegaf. Ketika Mbah Hasim dihinakan Anda diam. Lalu ketika kami putra putri Nahdlatul Ulama membalas semua itu, Anda katakan Anda bukan NU karena Anda mencaci maki. Saya mencaci maki, kita Laskar Sabilillah mencaci maki, bukan orang baik tapi orang yang sukanya mencaci maki. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kau mau balas, kata Al-Quran, maka balas sebagaimana perbuatan mereka. Dan kita belum seleting balasannya, ini belum selesai, saudara. Betul apa tidak? Sudah banyak yang mereka lakukan, menghina-hina para pemimpin kita, para ulama kita. Betul? Kita hanya ngomong, kamu bukan cucu Nabi, katanya mencaci maki. Kamu DNA-nya bukan DNA turunan Nabi, kamu bukan orang Arab, marah. Padahal itu kajian ilmiah, saudara. Ini ada kitabnya di abad kelima. Ahmad bin Isa kagak punya anak, Ubaid. Ada kitab Tahdhibul Ansab, saudara. Ada kitab Muntaqilatul Talibiyah. Ada kitab Al-Majdi. Ada kitab As-Sajaratul Mubarakah. Ada kitab Al-Asili. Ada kitab Al-Bahri. Kapal sampai itu. Masya Allah. Ini bukan bina, saudara. Kalau ente bukan cucu Nabi, sadar aja. Kita kalau ngomong ini nggak ada datanya, nggak biasa turunan Wali Songo, bangsa Indonesia berbohong, saudara, nggak biasa. Kita bangsa Indonesia turunan para raja, mulia-mulia, para wali, para orang-orang yang bikin Borobudur. Kita orang-orang mulia, tidak biasa berbohong, tidak bisa mencaci sebenarnya. Tapi karena lu mencaci, maka gue caci lu. Kenapa lu mencaci gue diam, gue caci lu marah? Imannya urusannya ini. Ngajak-ngajak perang sama cucu panglima perang. Aneh apa kagak? Ngajak perang sama cucu pahlawan nasional panglima perang. Aneh apa kagak? Aneh apa kagak? Yang nantang perang cucu panglima perang? Bukan. Apa diamannya dulu panglima perang? Nggak ada sejarahnya. Apa dia itu di sana itu pernah keluarganya berperang mempertahankan negara? Tidak ada. Sudah saya teliti, mereka, keluarga mereka tidak pernah sekalipun turun di medan perang. Ketika Al-Qadiri di Yaman berperang dengan Al-Quwaiti, mereka ngilang. Ketika merdeka Indonesia, setelah sebelumnya kita bangkit sebagai bangsa Indonesia mempunyai kesadaran bahwa kita sedang dijajah, lahir Budi Utomo, lahir Syarikat Islam, lahir Muhammadiyah, lahir Nahdlatul Ulama, Sumpah Pemuda 1928. Kita sebagai bangsa Indonesia bersatu, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu negara Indonesia. Lu ada di mana? Lu ada di mana? Agak ada, saudara. 1945 Surabaya berkobar. Di Ampel itu banyak itu Belawi. Apa ada satupun yang kemudian terdeteksi bahwa dari ribuan mayat-mayat putra putri Surabaya, putra putri Blitar, Tulungagung, itu Kediri, Tuban, apa di situ ada yang mukanya mirip India? Kagak ada. Yang ada putra putri Surabaya yang meregang nyawa demi bangsa dan negaranya. Yang ada adalah putra putri Banyuwangi, Bojonegoro, Tulungagung, Blitar, Kediri dan lain sebagainya di Jawa Timur.
dan ada satu putra dari Cirebon yang pasukan santri. Karena waktu perang itu saudara, waktu di Surabaya itu berbagai macam pasukan, pasukan nasional, pasukan pemuda Hindu, pasukan pemuda Buddha, pasukan Kristen, pasukan santri Nahdlatul Ulama dipimpin oleh siapa panglima perangnya? Sayyid Abbas Buntet, kakeknya Gus Abbas Buntet. Beliau belum datang, Mbah Hasyim Asy'ari. Tunggu Ki Abbas dari Cirebon sampai dia datang. Apakah itu Sayyid Abbas Buntet itu hanya dari obrolan para kiai, para ulama kepada santri, kemudian diberikan ceritanya sampai kita hari ini? Tidak, saudara. Perjuangan Ki Abbas Buntet ditulis di majalah The New York Times dari Amerika, ditulis di koran-koran Belanda, koran-koran Inggris, semua datanya lengkap. Tidak boleh seorang pahlawan kemudian dia dijadikan pahlawan sebagai pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan tanpa ada data satupun yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh pahlawan nasional diangkat hanya karena anaknya jadi menteri sosial. Tidak bisa. Tujuh, putra putri pelita tanggung jawab. Saya udah pakai keris begini, kerisnya ada ininya ya, bukan sembarangan ini keris ada ininya. Ini ada ceritanya, saudara. Cerita leluhur kita masa lalu, ketika masih masa kerajaan, menyebarkan Islam masing-masing. Joko Tingkir menyebarkan Islam, Raden Patah menyebarkan Islam dengan anaknya Trenggono. Di sana Sunan Gunung Jati menyebarkan. Kemudian ada kerajaan-kerajaan, kadang-kadang politiknya berseberangan. Aryo Penangsang, Pangeran Hadiri, sama-sama tujuannya, kadang-kadang ada salah paham. Karena apa? Beda kerajaan. Betul? Maka sekarang ini sudah Indonesia, kita nyaman, tentrem, betul? Jangan sampai berbalik lagi pada masa-masa zaman dahulu kala jadi kerajaan-kerajaan. Nanti saya datang ini, pangeran dari Banten, pangeran Pasuruan, pangeran dari mana dia itu? Surabaya ya. Nanti kalau ke Blitar disangkain orang asing pakai visa. Betul apa tidak? Kalau kita bisa dipecah belah, misalnya ini orang musuh, Blitar kerajaan sendiri. Kayak di Eropa itu tidak terlalu besar, tapi negaranya banyak, kecil-kecil tapi banyak. Naik kereta aja kita sudah melewati negara lain, tapi harus pakai visa. Jangan sampai di Indonesia seperti itu. Setuju? Siap kita jaga Indonesia selama-lamanya. Kalau siap, kita sebagai mayoritas harus siap melindungi minoritas. Kita sayangi yang beragama-agama lain. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tampilkan Islam yang santun, Islam yang sejuk, Islam yang menjadi rahmat bagi semua alam. Betul? Coba lihat di negara lain, sudah perang, bos. India sama Pakistan udah perang. Berani kagak nanti perang, ngajak-ngajak perang. Mendingan kita menjadi bangsa yang santun, bangsa yang harmonis, saling menyayangi. Jangan lagi bohong-bohong aku cucu Nabi. Betul? Ente bukan cucu Nabi, ini sudah mustahil ente cucu Nabi. Dari mana aja ente bawa nakib-nakib dari luar negeri, suruh ngomong nasab ente para habaib itu soheh. Orang Indonesia sudah paham semua, sudah baca buku saya, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Datanya sudah qat'iyyud dilalah, sudah tidak bisa lagi ada celah untuk menjawab daripada terputus, dan sudah qat'inya bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin bisa untuk diganggu-gugat lagi. DNA ente bukan orang Arab. Pokoknya bukan orang Arab aja. Udah jelas kalau orang Arab J1, ente bukan J1. Jangan ngaku-ngaku lagi di YouTube. Kita para habaib turunan Rasulullah. Malu.
Ini yang nonton sambil nyengir-nyengir sendiri, kagak punya malu lu. Nah ini yang terjadi. Polisi-polisi, para penegak hukum yang dulu, wah ini ada merkosa 31 anak nih, tapi ada Al-Habsinya. Ini cucu Nabi, jangan. Mungkin dulu itu mungkin ada sungkan-sungkan, sekarang jedorin aja ke tembok. Tujuh apa enggak? Bukan cucu Nabi, udah jelas. Siapa yang tanggung jawab? Imaduddin Usman Al-Bantani, putra Nusantara asli, yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa habaib itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana nanti akan didampingi oleh Said Julfikar dan Kiai Ismail. Jangan takut. Ini kesepuhan ini Masya Allah luar biasa. Di mana saja kegiatan PWI, kalau beliau lagi ada waktu, beliau hadir sampai ke Kresek, kampung saya. Masya Allah. Ini namanya Sayyid Syarif Ismail, kesepuhan Nahdlatul Ulama di Surabaya. Ini Nahdlatul Ulama kita jaga, tapi Nahdlatul Ulamanya harus kembali ke ajaran Wali Songo. Betul? Bagaimana kembali ke ajaran Wali Songo? Yaitu menomorsatukan Nusantara di atas segalanya. Menomorsatukan Nusantara di atas segalanya. Semuanya yang harus dilakukan Nahdlatul Ulama adalah demi sebesar-besar tegaknya persatuan dan kemuliaan bangsa Indonesia. Jangan biarkan warga Nahdlatul Ulama dijadikan budak oleh bangsa lainnya. Jangan jadikan warga Nahdlatul Ulama seperti ayam yang dilemparkan ke mulut buaya. Kenal Kiai Syukran Makmun? Jawab yang keras. Kenal Kiai Syukran Makmun? Kata Kiai Syukran Makmun, kalau ada yang mengaku cucu Nabi, kita muliakan walaupun dia bohong. Kata Kiai Syukran Makmun, karena apa? Karena bohongnya itu urusan dia di hadapan Allah. Tapi dengan dia mengaku cucu Nabi, kemudian kita muliakan, ya kita memuliakan Nabi, kita tetap dapat pahala. Ini walaupun mungkin ada benarnya sedikit, walaupun ada benarnya sedikit, yang banyak itu salah dan pembodohan umat. Karena ini sama saja melemparkan ayam di mulut buaya yang sedang menganga. Betul apa tidak? Udah tahu buaya dilemparin ayam, dimakan. Ini kalau misalnya warga-warga umat Islam, kiainya ngomong begitu, nanti umatnya ini jadi salah tingkah, bahkan salah kaprah. Kalau dia bisa masih memilah, tapi kalau umat kalau sudah dengar begitu, kalau dia mungkin saja tidak akan didawin, tapi kalau dibawa mereka berani mendawin. Betul apa tidak? Kenapa? Karena kata-kata menghormati bagi mereka artinya dawir. Kata-kata menghormati bagi mereka adalah budak. Dan kita bukan budak, kita turunan raja. Kita turunan siapa? Turunan saya, leluhur saya adalah Raden Wijaya, penguasa dari Majapahit. Ente turunan siapa? Ane turunan Prabu Siliwangi. Ada batunya, batu tulis, jelas sanadnya, jelas dalilnya, jelas datanya. Ente turunan siapa? Pak Mukodam. Mana datanya Pak Mukodam pernah dilahirkan di atas dunia? Kagak ada. Tapi wajib dihusnudon. Nggak mau kita. Nggak ada datanya, kita wajib husnudon. Kita bangsa Indonesia, bangsa besar, kebangkitan nasional 20 Mei. Jaga seluruh bangsa Indonesia. Kita jaga pemimpin-pemimpin kita. Tidak boleh lagi hari ini sampai masa depan ada orang bukan putra Nusantara berani mencaci maki presiden dan wakil presiden kita. Setuju? Kenapa? Karena kemuliaan presiden dan wakil presiden adalah kemuliaan kita sebagai bangsa dan negara. Sengaja itu mereka membuat pemimpin-pemimpin kita hina dina, agar di mata orang-orang awam hanya mereka yang dianggap mulia. Mulai saat ini kita jaga kiai-kiai kita jaga pemimpin-pemimpin kita jaga presiden kita jaga daripada menteri-menteri kita, polisi kita, tentara kita. Jangan sampai orang-orang yang bukan putra-putri Nusantara numpang hidup di Nusantara
kemudian mereka menginjak harkat martabat saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah amanah sebagai pemimpin-pemimpin kita. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.